Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920505027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 5 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK, tentang analisis common size. Analisa perbandingan laporan keuangan. Neraca menunjukkan aktiva, hutang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Dengan demikian, neraca yang diperbandingkan atau comparative balance sheet menunjukkan aktiva, hutang, serta modal perusahaan pada dua tanggal atau lebih untuk satu perusahaan, atau pada tanggal tertentu untuk dua perusahaan yang berbeda. Dengan memperbandingkan neraca untuk dua tanggal atau lebih, akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan ini penting untuk diketahui sebab akan menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan, di mana perubahan-perubahan di dalam neraca dalam suatu periode mungkin disebabkan karena sebagai berikut ini, yaitu yang pertama laba atau rugi yang bersifat operasional maupun yang insidentil. Yang kedua, diperolehnya aktiva baru maupun adanya perubahan bentuk aktiva. Lalu yang selanjutnya, timbulnya atau lunasnya hutang maupun adanya perubahan bentuk utang yang satu ke bentuk hutang yang lain. Dan yang keempat, ada pengeluaran atau pembayaran atau penarikan kembali modal saham. Selanjutnya adalah apabila laporan keuangan dianalisa dengan membandingkan dari laporan-laporan selama beberapa periode, maka analisa yang demikian dinamakan analisa horizontal atau analisa dinamis. Sedangkan apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode saja atau hanya membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan, analisa yang demikian disebut analisa vertikal atau analisa statis. Dengan melakukan analisa dinamis, diperoleh hasil analisa yang lebih memuaskan karena dengan laporan keuangan yang diperbandingkan untuk beberapa periode akan diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dalam metode analisa perbandingan ini dapat ditunjukkan dalam yang pertama ada data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, yang kedua ada kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, lalu yang ketiga ada kenaikan atau penurunan dalam persentase, yang keempat perbandingan yang dinyatakan dalam rasio, dan yang terakhir ada dinyatakan dalam presentasi dari total. Yang selanjutnya adalah bentuk atau kolom-kolom dalam laporan keuangan yang diperbandingkan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini. Di sini ada contoh dari PT Duta Bangsa Indonesia, yaitu di sini ada neraca dalam jutaan rupiah. Di sini ada pos neraca periode 31 Desember tahun 2016-2017. Di sini ada kolom kenaikan penurunan, ada ratio dan persentase dari total tahun 2016 dan 2017. Di sini di pos neraca ada aktiva, yaitu ada kas, surat berharga, piutang, persediaan barang, biaya dibayar di muka, tanah, dan ada gedung dan mesin. Di sini total aktivanya pada tahun 2016 yaitu Rp93.700.000. Kemudian tahun 2017 Rp107.750.000. Lalu di sini presentasi dari total aktiva tahun 2016 yaitu ada totalnya tahun 2016 dan 2017 adalah 100%. Dalam perhitungan kolom C menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam absolutnya atau jumlah dalam rupiah. Sedang dalam kolom D menunjukkan pertambahan dan pengurangan yang dinyatakan dalam persentase. Persentase ini dapat dihitung dengan membagi jumlah pertambahan atau pengurangan dari setiap pos dengan jumlah yang terdapat dalam laporan tahun sebelumnya atau tahun yang menjadikan pembanding atau tahun dasar. Kolom E dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang diperbandingkan dengan tahun pembanding atau tahun dasar, sedangkan kolom F adalah persentase dari total dengan cara membagi masing-masing pos aktiva dibagi dengan jumlah aktiva. Analisa common size. Analisa common size dilakukan dengan cara membandingkan presentasi antara satu pos dengan pos yang lainnya, dan angkanya ditunjukkan dalam persen.
Penggunaan analisa common size pada neraca ditentukan satu pos sebagai standar 100% lalu pos yang lainnya dibandingkan terhadap pos standar tersebut. Berikut ini adalah contoh analisa common size pada neraca. Neraca yang sudah dilakukan analisa common size akan tampak dua hal antara lain. Yang pertama, distribusi aktiva dan pasiva. Yang kedua, kontribusi tiap pos terhadap aktiva dan pasiva. Pada neraca tersebut di atas dapat melihat distribusi aktiva yang dominan adalah piutang dagang dan persediaan barang dagangan, yaitu 30,9% dan 37,4% tahun 2016. Sedang tahun 2017 adalah 32,5% dan 33,4%. Pada distribusi pasiva yang dominan adalah obligasi, yaitu 42,7% tahun 2016 dan 32,5% di tahun 2017. Dengan melihat angka yang dominan dengan pos yang lain, maka harus membuat penekanan bahwa pos tersebut harus dianalisa lebih seksama. Hal ini menjadi penting mengingat setiap rupiah yang ditanamkan pada pos tersebut berasal dari sumber pendanaan melalui hutang dan modal. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa perusahaan tersebut sangat besar menanamkan uangnya pada pos-pos tersebut. Analisa ini mempermudah para analis untuk melihat perubahan. Dari struktur pembiayaan dan total investasi perusahaan, beberapa hal penting yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa lebih lanjut. Yang pertama, kontribusi dari tiap pos terhadap total aktiva atau pasiva menunjukkan tingkat kepentingan untuk dianalisa lebih lanjut. Yang kedua, membandingkan hasil analisa tersebut dengan karakteristik industri yang bersangkutan. Misalnya, yang pertama, perusahaan manufaktur yang padat modal, aktivanya akan terdistribusi ke aktiva tetap karena memerlukan bangunan pabrik dan mesin-mesin industri dalam proses produksi. Lalu yang kedua, perusahaan jasa, aktivanya akan terdistribusi pada piutang karena perusahaan ini mengelola keuangan yang disalurkan pada yang membutuhkan, misalnya perbankan. Dan yang ketiga adalah perusahaan perdagangan. Aktivanya akan terdistribusi pada piutang dagang dan persediaan barang dagangan. Cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.